Gema Piala Dunia kayaknya emang beneran dirasakan oleh publik tanah air. Nggak seperti yang dulu-dulu, kali ini publik cukup optimis kalau timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026. Selain karena penambahan kuota jadi 8,5 untuk Asia, kedalaman skuad Indonesia juga dinilai menjadi tolak ukur tersendiri. Terlebih, di bulan Juni nanti, Indonesia bisa aja memastikan lolos ke round 3 lebih cepat, andai mampu mengalahkan Irak dan itu pasti bisa. Jelas ini bukan soal jumawa atau apapun, tapi melihat komposisi skuad sekarang ini, optimis ada hal yang sangat wajar. Apalagi menurut info terbaru dari salah satu pengamat, Bung Ropan, akan ada 2 pemain keturunan baru yang berpeluang besar bisa main di bulan Juni nanti. Dan itu bisa bertambah 3 apabila segala urusan Martin Paes bisa segera terselesaikan. Nah, seandainya nih Indonesia lolos ke round 3, pasti lawan yang dihadapi jauh lebih kuat. Namun dari semua lawan yang kuat-kuat itu, setidaknya ada 4 tim yang memang punya level kekuatan 1 tingkat di atas Indonesia. Lantas, tim manakah itu? Dan bagaimana peluang Indonesia di putaran ketiga nanti? Saat ini Indonesia masih bertengger di posisi kedua grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin. Nah, dengan duduk di posisi kedua dan menjauh 4 poin dari Vietnam plus unggul head to head atas Vietnam, Indonesia sejatinya hanya butuh 1 kemenangan saja dari 2 laga sisa di grup F, yang mana banyak pihak memprediksi kalau 1 di antara 2 laga sisa tersebut adalah menghadapi Filipina. Meskipun begitu, banyak juga yang yakin kalau Indonesia bisa kok mengalahkan Irak apabila tampil dengan kekuatan terbaik, apalagi kabarnya 3 pemain keturunan baru udah on proses dan diusahakan maksimal bisa main di bulan Juni nanti. Yap, dilansir dari YouTube Bung Ropan. Setidaknya ada 2 pemain keturunan yang proses naturalisasinya sedang dikebut. Meskipun gak disebutkan namanya, akan tetapi publik meyakini 2 pemain tersebut adalah Kelvin Verdong dan Jens Ravens. Benar, masih ada nama macam Ole Romeni, Kevin Dix, atau Mads Hilgers. Tapi ketiga pemain tersebut kayaknya baru bisa mantap memilih Indonesia kalau Indonesia udah fix lolos ke round 3. Nah, kemudian ada satu lagi nih, yakni Martin Paes. Yang bagaimanapun, ia kan tinggal menyelesaikan urusannya di Pengadilan Arbitrasi Olahraga Internasional atau CAS atau Court of Arbitration for Sport. Jika urusan ketiga pemain tadi semuanya lancar, maka sudah bisa dipastikan kalau kekuatan Indonesia ini udah sangat siap buat melawan Irak dan Filipina di bulan Juni nanti. Terlebih Irak meskipun mampu menang di 2 pertemuan terakhir, tapi mereka meyakini laga di bulan Juni nanti pasti bakal berlangsung lebih sulit, kendati ya secara hasil mereka pasti juga lolos. Nah, seandainya Indonesia akhirnya lolos ke round 3, pastilah level persaingan ini akan semakin sulit. Yap, di round 3 akan ada 18 tim yang bertarung. Terdiri dari tim-tim yang menduduki peringkat 1 dan 2 dari grup A sampai grup I. Nantinya 18 tim tersebut akan dibagi menjadi 3 grup dan masing-masing grup akan berisi 6 tim. Dari itu semua, akan ada 2 tim dari masing-masing grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Indonesia bisa aja otomatis memperoleh tiket ke Piala Dunia 2026 apabila menjadi juara grup maupun runner-up. Namun jika tidak, minimal Indonesia sebisa mungkin harus bisa berada di peringkat ketiga maupun 4 agar bisa melaju ke round 4. Yap, sekedar info kalau AFC akan melakukan drawing setelah putaran kedua selesai di Helat Juni 2024 mendatang. Dan untuk menentukan siapa-siapa yang mengisi masing-masing grupnya, AFC akan menggunakan ranking FIFA terbaru untuk membagi tim dalam 3 pot. Indonesia yang ranking FIFA-nya di bawah 100 besar, jelas akan menempati pot 3. Dengan begitu, Timnas Garuda berpotensi bertemu tim-tim raksasa yang berada di pot 1 seperti Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Iran, Jepang, dan Australia. Nah, dari semua tim tersebut, bisa dibilang ada 4 tim tier 1 yang kualitasnya emang masih 1 level di atas Indonesia, sekalipun kita diperkuat pemain keturunan. Yang mana tim tersebut adalah Korea Selatan, Jepang, Iran, dan sang juara Piala Asia, Qatar. Sedangkan Arab Saudi dan Australia, mereka kuat tapi banyak pihak meyakini kalau 4 tim tadi emang jauh lebih kuat. Ya, melihat gimana peta kekuatan yang ada, jelas Indonesia harus benar-benar siap lahir dan batin dan mempersiapkan tim sebaik mungkin.
Kalau perlu, pemain-pemain seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Mats Hilgers, hingga Jairo Ridowolf sekalipun harus benar-benar diusahakan untuk bisa main buat Indonesia. Sebab di round 3, nggak akan ada lagi lawan mudah seperti Vietnam misalnya. Dan soal kemungkinan satu grup lagi dengan tim Asia Tenggara lainnya juga tipis. Karena sampai saat ini satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berpeluang lolos, ya cuma King Indo kan? Nah, meskipun yang terkuat dari pot 1 adalah 4 tim tadi, bukan berarti tim-tim dari pot 2 ini juga bisa dianggap sepele. Karena di sana juga ada tim kuat lainnya, seperti Uzbekistan, Irak, Suriah, Cina, dan Yordania, yang di Piala Asia lalu bisa tembus sampai final. Lalu masih ada juga tim-tim seperti Palestina, yang sekarang masih duduk di peringkat 2 grup I, di bawah Australia dengan 7 poin, dan unggul 5 poin dari Lebanon, sehingga mereka juga berpeluang lolos ke round 3. Untuk itu, agar Indonesia bisa lebih ngelawan, terutama ketika ketemu tim-tim tersebut, maka mau tak mau, seperti yang dikatakan oleh Erick Thohir, kalau kedalaman skuad timnas harus benar-benar lebih kuat. Maka dari itu kita berharap aja di waktu dekat ini, proses Kelvin Verdong, Morten Pos, atau kemungkinan Jens Ravens bisa segera kelar. Barulah setelah itu, bisa ngebut ngurusin Kevin Dix, Ole Romeni, Mats Hilgers, dan Jairo. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.